Selamat siang Pak Ebi Kristanto, yang Siang, diberkati Tuhan ya. amin. Sungguh berbahagia hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Kiki, ya, Pak Kiki sebagai moderator kami ya dari Amin. Sydney langsung sore hari ini. Dan hari ini waktu yang sangat berharga buat kita, Tuhan mempertemukan kita untuk berbagi berkat kepada sesama. Mungkin pengalaman yang selama ini kita dirawat ya selama terpapar COVID di rumah sakit. Saya yakin Pak Ebi cukup banyak mukjizat yang dialami dan banyak sekali pengalaman ya selama 2 minggu lebih mungkin ya. Jadi bisa berbagi kepada sesama demi kemanusiaan. Silakan Pak Ebi. Baik, terima kasih waktunya Pak Yanto, Pak Kiki. Mungkin saya bisa mulai dari awal. Pertama kali saya terpapar itu kalau hilang penciuman itu saya tidak merasakan. Jadi pada waktu itu hari Selasa, seingat saya tanggal 29 Juni, akhir bulan Juni, saya ke kantor, Pak. Seperti biasa masuk kantor, lalu sore harinya itu sudah mulai bersin-bersin. Bersin-bersin, pikir saya kalau udah bersin gini, pasti saya akan kena flu berat nih, gitu loh. Nah, udah itu seperti biasa sampai pulang ke rumah juga, ya seperti itu, bersin terus gitu loh, flu berat lah kita. Cuman memang agak-agak demam, tapi tidak hilang penciuman saya. Nah, seperti biasa, lalu besokannya hari Rabu, saya memutuskan tidak masuk kantor, memang agak-agak demam gitu loh. Akhirnya saya hanya minum obat-obatan seperti biasa, obat warung, Miosep, Biogesik itu yang biasa saya minum. Itu ya saya berharap mudah-mudahan bisa memperingan untuk flu saya itu. Tapi waktu berjalan, akhirnya hari Kamis istri saya menyarankan, "Pi, coba kamu swab antigen deh," katanya, di rumah sakit di dekat rumah. Kebetulan kami tinggal di Cibubur, itu ada salah satu rumah sakit swasta yang drive thru. Oh ya sudah, ya dari situ badan sudah mulai agak-agak lemah begitu, Pak. Oh, Lemah, agak-agak nggak enak gitulah pokoknya. Antara saya curiga apakah saya kena DB ataukah kena tipes, itu mirip-mirip kan gitu loh, ya. antara keduanya, iya. Lalu kami pergi berdua sama istri, akhirnya saya di-swab, tidak lama kemudian dapat SMS kan kalau drive thru gitu. Ya. Nah, itu saya dinyatakan hasilnya positif. Nah, dari situ kami sudah agak-agak panik, istri dan anak-anak juga. Kebetulan anak-anak saya 2 sepasang gitu. Nah, itu kita coba untuk tes juga gitu loh. Karena kan kita satu rumah gitu ya. Nah, semenjak di positif itu saya udah pisah kamar tuh, Pak. Pisah kamar. Saya bisa pisah kamar, ya sudah. Akhirnya ada tetangga rumah baik juga, dia menyarankan, sebetulnya memang dia sebelumnya pengurus di RT kami, lalu menyarankan bahwa, "Coba Pak Ebi, sekeluarga PCR di salah satu puskesmas di dekat sini." Karena memang infonya sih kami dapat jatah gitu ya untuk tes PCR. Oke, saya langsung berangkat tuh. Memang langsung hari Jumatnya itu saya berangkat, tapi cuma aneh gitu loh, saya PCR seingat saya hidung kita dulu dicolok sama mulut Ya, kan ya. Ini cuma iya. satu hidung, satu lubang hidung. Saya bingung. Memang pada saat itu memang puskesmasnya ya kita tahulah ya mungkin maksudnya orangnya sedikit mungkin nakesnya gitu. Ya sudah nggak apa-apa, cuman saya tanya hasilnya berapa lama, sekitar 1 minggu, Pak. Hah, kaget juga saya, kok lama sekali 1 minggu ya? Tapi akhirnya ya kita maklumlah, maksudnya kalau di puskesmas ini seperti itu prosedurnya, banyak prosedur di sana. Ya sudah, akhirnya kami pulang. Nah, terus hari Sabtunya saya isoman deh tuh, saya minum obat-obatan yang paket COVID itu loh, yang dari pemerintah ada Ya. satu paket gitu ya Pak ya. Cuman tidak ada perkembangan yang cukup berarti kalau menurut saya gitu.
badan masih lemas. Oh ya pokoknya tidur aja gitu loh. Di rumah juga akhirnya cuma makan, tidur. Bangun, makan, tidur lagi gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang memang perkembangan yang berarti ya. Mungkin karena sudah parah mungkin gitu loh. Nah, pada saat itu juga akhirnya istri swab antigen tuh hari Sabtu itu juga. Dia di rumah, di salah satu rumah sakit juga di Cibubur, hanya beda sama saya gitu loh. Akhirnya istri juga dinyatakan positif. Wah, makin kalang kabut kami gitu. Terus hari Minggunya kedua anak kami juga tes, hasilnya positif. Waduh, berarti kami berempat memang benar-benar terpapar nih gitu loh. Nah, ini berarti udah ada indikasi ke arah sana kan gitu. Akhirnya itu Minggu tanggal 4 Juli. Terus Senin itu udah makin lemah Pak saya, Pak. Kondisi saya sudah makin lemah. Anak saya yang cowok memang yang cukup care dia paham, dia kasih saya itu kan yang oximeter itu. Nah, itu saya turun terus tuh saturasi saya. Saturasi sampai sekitar 80 ya kalau enggak salah ya. 80-an gitu loh. Nah, itu dia udah mulai was-was, dia juga was-was ya, care gitu. Akhirnya dia kirim saya, dia saranin, "Pi, coba Pi ke rumah sakit dekat sini juga ada salah satu lagi." Itu di di kota wisata gitu. Ya udah akhirnya saya dibawa malam-malam itu, hari Seninnya itu cuman hanya foto, Pak. Tapi saya lihat di sana juga di foto aja. Jadi kayak ronsen gitu aja. Tapi hasilnya baru besok katanya gitu, tanggal 6. Nah, tanggal 6 akhirnya sudah tanggal 6 itu hari Selasanya itu saya masih isoman tuh, Pak. Berarti itu udah sekitar 1, 2, 8 hari di rumah, seminggu kan. Itu masih lemas banget itu, Pak. Dan hari Selasa itu kami sudah mulai cari tabung oksigen. Nah, itu karena nah itu pas pada saat itu memang susah-susahnya. Kebetulan puji Tuhan adik saya memang seorang dokter gigi itu ada kawan-kawannya. Jadinya saya dibantu. Itu pun ngambil di temannya itu di daerah Condet. Di daerah Condet akhirnya dapat dari temennya dua tabung, dan baiknya juga di sini kebetulan di lingkungan kami di rumah ini dipinjamkan juga satu. Karena mereka tahu kita udah lapor ke mereka bahwa kami sekeluarga positif nih COVID-19 kena. Akhirnya pinjemin satu. Jadi ada 3 di rumah standby. Akhirnya setelah itu nggak ada perubahan juga. Makin makin lemes kayak kita antara sadar nggak sadar, Pak. Sebetulnya dari hari Senin malam ke rumah sakit itu, waktu foto yang pertama itu udah lemes banget deh, lemes sekali sama ya itu kayak halu aja, kayak antara sadar nih enggak. Sampai nunggu di mobil juga cuman tidur aja tuh hampir setengah jam itu nunggu administrasi anak saya bayar gitu. Nunggu di mobil itu udah lemah. Nah, lalu besokannya tanggal 7 ya ini waktu memang Tuhan kasih waktu memang yang memang pas ya. Itu luar biasa karena di mana-mana yang saya dengar itu kan rumah sakit itu langka ya. Betul. Maksudnya untuk kesediaan semuanya sampai luar biasa lah untuk ininya. Sampai adik saya juga bantu carikan, tanya teman-temannya ada di salah satu rumah sakit di Mampang. Itu cuman saya dapat nomor urut 45 kalau nggak salah. Waduh, nggak bisa menunggu kan. Akhirnya ya puji Tuhan, kebetulan ibu saya sebelumnya pernah kerja di salah satu perusahaan kosmetik. Itu akhirnya salah satu direksi yang membantu saya rekomendasikan ke Medistra, rumah sakit Medistra. Saya sebenarnya nggak mau, Pak, terus terang. Nggak mau saya, Pak Yanto, maksudnya saya. Sebetulnya saya ke isoman, saya sembuh gitu ya. Sama. Betul. Still yakin, tapi memang rencana Tuhan itu memang luar biasa dalam hidup saya. Itu mau nggak mau itu sudah sore, sekitar jam 6 saya
dibawa anak saya, "Ayo Pi, udah langsung berangkat deh," katanya. Ya udah, kita berangkat. Cuman bawa pakaian yang saya Iya, ada ini yang nempel di aja. badan. Iya, Iya, iya. sama sendal jepit Benar. udah. Cuman sama handphone aja, handphone sama chargernya yang Iya, saya benar. bawa. Terus akhirnya tibalah di sana. Betapa kaget saya begitu nyampe di sana, itu sampai di selasar itu, selasar rumah sakit kan tidak besar jalannya itu semua Betul. ngantri, Pak. Ya. Ngantri, sampai ada ibu-ibu di kursi roda tuh sampai udah begini aja, aduh ya ampun Tuhan, saya bilang gitu. Itu kan lagi puncak-puncaknya tanggal 7 Juli Iya, itu tuh. betul. Itu Betul. lagi puncaknya, Pak, yang semuanya Persis. oksigen langka, semuanya rumah sakit juga penuh. Akhirnya puji Tuhan, saya ditolong. Saya pasien yang terakhir yang dibantu di rumah sakit tersebut, di Medistra itu. Pasien terakhir saya yang dibantu oleh mereka. Akhirnya masuklah saya ke IGD. Ya puji Tuhan, langsung situ udah lemes gitu langsung kan Pak, biasa kita diinfus. Iya. Infus, nah terus ada usul dari dokter jaga, mungkin dia lapor ada kondisi pasien seperti ini memang, ya puji Tuhan lagi karena mungkin saya cukup salah satu pasien yang diperhatikan oleh mereka, karena ada rekomendasi kan dari inilah, dari salah satu dari situ dia tetap monitor jadinya. Jadi akhirnya dokter menyarankan saya malam itu juga saya harus CT scan, Pak. CT, Oh. ya CT scan paru-paru saya. Karena sudah dilihat sedemikian itu, akhirnya ya saya dibawa ke atas lah, CT scan gitu. Itu antara sadar enggak, cuman denger aja, kuping denger, "Oh Pak, napas, Pak Ibi napas," terus tahan, terus tarik lagi gitu kan. Kita masuk situ, Iya, itu udah betul. agak-agak udah nggak sadar, Blank. maksudnya antara sadar Iya, dan enggak di situ pun. betul. Akhirnya udah, saya kembali lagi di mana, ke kamar IGD, itu penuh Pak, samping saya penuh, ICU pun sudah penuh. Amit-amit saya benar-benar deh, Tuhan itu luar biasa, saya cuman pakai selang yang ini aja, satu oksigen ya gitu. Nah nah pada saat itu rupanya sudah langsung keluar hasilnya. Jadi dokter Hmm. yang menangani saya itu Dokter Adityo Susilo itu, dia sudah lihat di layar itu bahwa hasil dari CT paru-paru saya itu. Oh, oh. Itu, Bagus. dia sampai sampai aduh termasuk mungkin karena saya pasiennya dia cuman bilang, "Bapak termasuk yang sedang," dia bilang gitu. Yang pada sebenarnya termasuk yang berat, Pak, karena sudah banyak putihnya paru-paru Iya. saya. Ya itu luar biasa itu. Jadi akhirnya ya sudah, waktu berjalan dikasih obat kami, nah itu selama 4 hari saya ada di ruang IGD, karena Ya. kamar penuh semua, Ya, sama. kamar penuh, ya. Dan akhirnya pada hari Sabtu, puji Tuhan saya bisa pindah ke kamar, dipindahkan saya ke kamar perawatan. Di situ pun karena penuh semua, di lantai 3 itu khusus Covid, jadi itu ada sekitar 50 lebih pasien Covid semua. Yang kamar semua lantai 3 itu terisi untuk apa, pasien Covid semuanya. Wah itu saya satu kamar bertiga. Akhirnya ya sudah selama di situ, saya pindah, sempet saturasi saya rendah di situ. Karena akhirnya saya harus pakai selang yang di hidung sama apa, 2 selang ya, selang yang di hidung sama yang Ah, untuk mulut, untuk bantu oksigen pernapasan saya. Saya sebenarnya di situ saya masih tanda tanya, karena dokternya kan tidak pernah bilang bahwa dia cuma hanya menyampaikan waktu di ruang IGD bahwa saya kenanya yang sedang gitu, kategori ringan, sedang, berat. Saya masuknya ke yang sedang. Ya udah, terus, saturasi rendah itu, obat pun dikasih saya 5 sampai 6 macam obat minum. Terus apa, kalau satu hari itu saya bisa disuntik 2 sampai 3 kali, Pak. Itu suntiknya insulin, pengencer darah, sama lambung. hmm, Rupanya gula betul. darah saya itu juga, Naik. naik cukup tinggi. Nah, waktu di IGD, satu hal lagi sorry, saya diambil darah, Pak, untuk tes lab. Oh, Waduh, tes. itu hasil hasil lab saya itu, kacau kacau balau semua. Tebal semua itu, angka-angkanya tebal. Sampai apa yang D itu juga, apa, D-max Dimmer. apa itu, dimer, dimer Di itu dimmer juga ya? sangat Oh, tinggi. Di dimernya saya sangat tinggi, kental Pak. ya? Iya, itu cukup kental, Pak, kekentalan darah. Makanya saya sempat disuntik juga itu kan.
sempat disuntik semuanya itu tiap hari gitu sampai saya tanya, "Sus, saya disuntik apalagi sih?" Gitu. Terus karena kan sering bener Pak gitu loh. Bener. Insulin, terus pengencer Banyak. darah, buat lambung, saya kalau perut apa di tangan ya udah, terus kalau udah kebanyakan ikut saya di tangan aja deh. Terus tapi setelah itu belum dari infus Pak, infus juga Ya, kan vitamin nonstop C ya. masuk, ya kan, antivirus sama antibiotik nonstop terus tuh. Waduh, kadang-kadang sulit. Cuman ya puji Tuhan saya selama perawatan itu saya sering proning, sering tengkurap. Jadi Oh, setiap oh dokter, ya. iya dokter 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 Adityo visit, saya tengkurap pas tengkurap cuma nopok-nopok pundak saya aja. Iya bagus Pak, Ebi gini sering-sering gini. Makanya saturasi saya tinggi, 99, kadang 98, 100 Oh, pun pernah wih, gitu loh. Cuman bagus di sekali situ ya. saya iya, di situ saya nggak tahu saya punya kekuatan apa. Itu tante saya yang di Kelapa Gading itu memang apa dia yang selalu berdoa. Doa. Jadi kami setiap hari sampai 3 kali Pak. Pagi, siang, malam, pokoknya saya telepon dia, video call kami gitu loh. Itu luar biasa menguatkan memang, saya sampai sampai berapa hari itu tuh saya sampai di keperawatan juga tidak tahu, maksudnya seberapa ganas sih gitu loh, virusnya ini Iya. gitu loh. Cuman dokter dokter yang pegang saya ini dia sempat bilang gini, "Pak Ebi, sabar," itu kalau nggak salah tanggal 14 deh itu, tanggal Hmm. 14-an dia sampai bilang bahwa, "Pak Ebi, saya masih komunikasi nih sama keluarga, karena ada obat yang memang cukup krusial untuk Ya. Bapak." Nah, dari rupanya di balik itu, adik saya, ibu saya, istri saya, juga semua keluarga, saudara-saudara juga sibuk mencari obat yang namanya Gamaras itu. Saya nggak Ya, tahu Gamaras. Gamaras itu, karena dia tidak nyebut-nyebut Gamaras kan ke depan saya gitu. Saya cuman intinya Waduh. mental saya Pasmar harus ya. kuat di situ, ya. Imun saya harus balik, mental kita kuat dan puji Tuhan lagi saya dapat kamar orang-orang yang memang, semua kita sama-sama, berdoa gitu loh. Dan Ya, bertiga ini kita saling menguatkan gitu. Cuman betul. memang terus terang saya sampaikan bahwa saya di rumah sakit, saya tidak bisa tidur nyenyak. Karena yang Ya. sebelah kadang-kadang ya biasalah Pak, "Suster," gitu, "Pak Ibi tolong bantu pencet," ya saya pencet. Memang di situ saya kasih motivasi ke mereka, "Ayo semangat semangat, ayo ayo Pak, kita semangat Pak, kita harus cepet-cepet pulang," gitu. Karena yang Ya. karena yang salah satu yang teman kamar saya itu dari tanggal 2 malah. Dia belum Oh, baru masuknya, heeh, dia baru masuk, sudah masuk, maksudnya sudah masuk duluan dia. Nah itu kondisi dia yang cukup ini dan masih muda, usianya masih 35 gitu. hmm. Nah, saya cuman bantu mereka gitu, mereka juga tahu saya sering berdoa, kadang saya saya telepon dengan tante saya yang di Kelapa Gading itu pokoknya sehari gitu. Kadang-kadang juga kalau ada misa, ya Ya, saya ikut di situ, betul, misa betul. online sampai kadang-kadang lagi suster mau ngasih obat atau apa ya dia nggak ganggu juga. Dia tahu saya lagi ikut misa atau berdoa di situ gitu loh. Itu yang menguatkan saya Pak, itu luar biasa gitu loh. Nah itu, rupanya semuanya pada mencari obat Gamaras tuh. Ya, Sampai teman langka itu. kuliah saya direpotkan Gamaras. Puji Tuhan itu ada, didapat waktu itu tapi hanya 10 vial katanya Iya, yang didapat. Sempat betul. kami beli, adik saya beli, itu pun masih nunggu karena itu tanggal 14 katanya kita berpacu sama waktu katanya. Saya juga terus terang begitu saya sembuh baru saya diceritakan hal ini, Pak. Heeh. Kalau waktu saya di rumah sakit Tegangnya itu, bukan main. iya, tegang, iya betul, Pak. Jadi saya selama di rumah sakit ya pikir supaya ya itu rutinitas selama 18 hari itu, waduh luar biasa. Bosennya itu, waduh mana selang kan kiri kanan. Cuman saya ya di situ cuman bisa berdoa, berdoa, Ya, minum obat, ya, ini ya pokoknya semangat lah. Memang kita diuji sekali untuk COVID ini memang yang perlu kita ya, pegang adalah mental kita harus kuat gitu ya, loh. betul. Kita punya keyakinan bahwa saya pasti sembuh. Saya selalu bilang, Ya, "Dalam nama Yesus saya sembuh, ya, dalam nama Yesus saya sembuh." Itu berulang-ulang saya ya, bilang gitu. Saya dalam nama Yesus saya sembuh, dalam nama Yesus. Jadi kayak semacam terapi ya. Saya ucapkan itu betul, terus-menerus betul. gitu loh. Nah, itu yang membangkitkan sampai sampai kembali ke itu Pak, tadi Gamaras itu cuma dapat 10 Iya, vial. Itu pun 10 vial itu sudah dikirim.
ke rumah sakit untuk saya. Jadi iya, karena Gitu. berpacu dengan waktu kan, baru Iya, ada obat Gamars itu baru datang ke Indonesia itu tanggal 17, jadi masih betul. 3 hari lagi. Nah itu yang penting udahlah 10 dulu, itu 10 aja cuman nggak cukup karena berat badan saya waktu udah 80 lebih. Jadi berat badan saya ini diperlukan sekitar 80 Pak, 80 vial. Satu vial itu Wow. 4.750.000. Ya, Waduh luar ya, biasa. betul. Itu resmi Jadi itu, gitu. iya, katanya resmi segitu ya, Pak, harga segitu. Hmm. Itu pun dapat, malam-malam tuh ibu dan adik saya, dia cerita dia ke rumah sakit yang di mana, Herminah itu di Kemayoran kalau nggak salah. Dapat dari sana, kita ada kenalan mereka gitu. Itu udah sampai di rumah Wah, sakit, di-drop 10 vial untuk saya. Tapi luar biasa, puji Tuhan, haleluya itu dokternya sampai besoknya dia baru bicara. Dia tidak nyebut merek, nggak marah. Sekarang kan waktu kemarin kan dia cuma bilang, "Ya ada satu obat nih Pak Ebi yang kami masih komunikasikan dengan keluarga," katanya. Oh rupanya itu nggak marah. Nah dia sampai bilang, "Ya bersyukur Pak Ebi," pas dia visit itu dokter masih visit, dapat. "Bersyukur Pak Hmm. Ebi, apa, Bapak tidak jadi pakai obat apa, Gamaras itu," katanya. Oh, Hmm. saya baru, oh dia nyebutin baru itu setelah itu. Puji Tuhan luar biasa. Saya bilang, mukjizat itu nyata Tuhan. Sampai saya nangis, Pak. Betul. Ya, Mukjizat itu betul. saya dengar lagu siapa saya di YouTube ada lagu mukjizat itu nyata dari Ari Ya, Lasso. Itu saya ya, nangis, Pak. Betul. benar, Luar benar. biasa Tuhan. Saya bilang ini kesempatan hidup untuk saya yang kedua. Jadi saya masih Betul. dikasih waktu Amin. Persis. oleh dia untuk ya masih bisa untuk berguna lah, mudah-mudahan berguna untuk sesama gitu. Ya, Cuman luar biasa. Saya sampai begitu tahu seperti itu saya bilang, "Aduh, ya ampun," saya bilang, "Tuhan itu baik sekali sama saya. Tuhan sayang sama saya." Memang Pak, puji Tuhan juga dukungan teman-teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, sampai telepon, video call yang kita nggak pernah ketemu, nggak cuman ya. hanya say hello di grup gitu. Hmm. Teman Hmm. SD itu sampai telepon, Hmm. video call, semua nanya, "Gimana Bi? Gini gini gini," segala macamnya. Sampai ada sahabat adik saya di Singapura juga gitu. Dia 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 sampai nanya 2 hari sekali, "Gimana Bro?" Gitu. Padahal sebelumnya nggak akrab, ya akrab sih cuman dulu aja kan pas kenal. Sampai seperti itu, Betul. "Wih, dapat kabar dari mana?" Saya bilang. Puji Tuhan Pak, saya dikelilingi oleh orang-orang baik semuanya, Ya, doa mereka yang menguatkan. Tapi ya puji energi Tuhan juga positif. saya bilang bahwa, kita teman-teman atau bapak ibu yang sedang menderita ini, yang penting tetap harus fight, tetap harus punya keyakinan bahwa kita harus sembuh gitu. Hmm. Saya harus sembuh dalam Hmm. nama Yesus. Saya Hmm. sembuh dalam nama Yesus. Saya sembuh. Hmm. Sebutkan itu, percaya, percaya itu Pak, mukjizat itu pasti akan nyata dalam dalam kita menginikan ya, mengatasi penyakit kita ini gitu. Memang Betul. yang masih ada 50-50 kalau menurut saya karena memang mungkin saya bisa bersaksi juga ada teman saya dapat video terakhirnya dia dikirim di grup itu saya sampai nggak tega juga teman kuliah saya itu. Dia salah seorang promotor besar, cukup besar, cukup ternama gitu. Itu sampai sampai besoknya dia meninggal karena saya nggak tahu. Makanya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini untuk sharing bahwa kita kalau kena isoman, merasa yakin kayak saya waktu itu seminggu isoman, merasa yakin, saya rasa itu juga sudah terlambat Pak Yanto. Jadi harusnya Ya, ya Pak Kiki, jadi kita harus kita yakin bahwa ya sudahlah kalau udah seperti itu ada gejala-gejala COVID lebih baik kita langsung ke rumah sakit gitu loh. ya, Apapun hasilnya. Karena kalau kita betul. sendiri kita merasa yakin bahwa kita sembuh gitu, tapi kalau misal saturasi kita naik atau oksigen atau apa, itu aduh amit-amit deh maksudnya kita Betul. nggak bisa lah kita handle sendiri, perlu perlu dokter, Benar. perlu rumah sakit gitu loh Pak. Seperti itu. Benar sekali. Iya, memang akhirnya itu sudah berpacu dengan waktu tanggal 17 itu, ya puji Tuhan saya tidak jadi pakai Gamaras, saya di situ luar biasa, saya bilang puji Tuhan itu. Ya ampun, saya bilang gitu. Terus akhirnya berjalan waktu, ya seperti itu di rumah sakit saya sekitar
18 hari di rumah sakit, Pak. Dari tanggal Oh, 7 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli, hari Minggu. Itu sebetulnya dokter sudah sampaikan bahwa dia lihat perkembangan saya luar biasa. Puji Tuhan bagus, maksudnya makanya cepat ya. tidak jadi pakai Gamaras. Dia bilang, Pak Ebi perkembangannya saya monitor, Pak, bagus Bapak perkembangannya, dia bilang gitu kan. Akhirnya diinikan juga saya dia sampaikan bahwa tidak jadi pakai Gamaras, Pak. Bersyukur Bapak tidak jadi pakai Gamaras. Saya coba dengan obat yang sudah saya kasih, tapi rupanya perkembangan Bapak cukup signifikan. Gitu loh. Akhirnya aduh saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, dia bilang. Nah, berjalan waktu seperti itu aja di rumah sakit ya. Nah, udah mulai boring saya di rumah sakit itu. Saya bilang karena kondisi saya sudah merasa udah normal dan semua oksigen akhirnya saya tinggal 1, tekanannya dikurangin jadi 1. Cuman masih pakai ini kan. Level 1 ya. Level 1 betul, Ya. Pak, level 1. Nah, itu dokter itu bilang ke saya, "Ya udah coba aja, kamu coba sehari nggak usah pakai oksigen," dia bilang gitu. Oh ya udah saya coba sehari, terus dia bilang kalau capek aja kalau melakukan kegiatan atau apa, kalau diperlukan langsung pakai lagi oksigen gitu. Memang kalau misal ke toilet gitu kita balik lagi memang agak ngos-ngosan waktu itu. Akhirnya kita pakai lagi gitu ya. Iya, kita pakai lagi itu, Pak. Nah, terus 2 hari sebelum pulang itu saya udah nggak pakai oksigen gitu loh. Cuman akhirnya ya pada hari Minggu itu tanggal 25 sebenarnya saya antara siap dan nggak siap. Memang dari hati juga ragu-ragu gitu. Cuman saya punya yakin bahwa saya udah kangen sama anak-anak nih. Udah 18 hari sama istri sama anak-anak nih. Sudah istilahnya boring tingkat tinggi deh gitu, bosen tingkat tinggi. Iya, betul. 18 hari tidur nggak nyenyak sampai saya bilang, "Dok, saya susah tidur nih, Dok," saya bilang. Mau saya kasih obat tidur, Pak Ibi kata dokter itu. Enggak deh, Dok, sebenarnya saya sih orangnya gampang tidur juga, cuman saya di sini saya nggak bisa tidur, saya bilang tidur cuma sedikit-sedikit, tidur ayam, saya bilang gitu kan. Ya sudah, sampai akhirnya tanggal 25 Saking itu peduli hari sama teman-teman ya. Iya, karena memang seperti itu, kita saling tuker makanan, Pak. Jadi Betul. memang iya, kebetulan teman saya ini kan, kita kan dikirimin makanan, saling berbagi lah, kita bagi. Nah, kadang-kadang kalau saya juga bingung nih, teman saya yang sering ngasih ini, walaupun sering makan, tapi gula darahnya itu normal-normal aja, 150, 140. Tapi giliran saya dikasih kayak manis-manis gitu, kayak puyo itu yang makanan itu, puyo makanan. Gitu, seperti itu. Pudingnya. Iya puding, betul puding atau yang manis-manis gitu langsung naik, Pak. Kaget saya pernah 300, 400, ya Pak, saya bilang gitu. Kaget saya sampai shock gitu. Langsung disuntik insulin lagi kan gitu. Ya udah seperti itu. Ya itulah Pak suka dukanya selama di rumah sakit. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, mujizat itu nyata pada hari Minggu 25 Juli saya diperbolehkan. Saya kaget juga di situ karena dia bilang pas dokter datang sampaikan pagi itu Minggu pagi ya. Saya habis misa, kalau nggak salah saya ikut misa hari Sabtu sore atau Minggu paginya itu. Nah, dia datang pas visit dia bilang, "Pak Ebi, udah siap pulang belum?" Katanya gitu. "Siap, Dok." Saya langsung jawab, "Siap." Imun langsung naik, Pak, imun. Imun saya langsung naik. Itu luar biasa. "Siap, Dok," saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita berobat jalan. Dia bilang gitu. Nanti seminggu, 2 minggu cek lagi datang lagi kita ketemu lagi dia bilang gitu kan. Ya sudah puji Tuhan, saya bilang, "Tuhan luar biasa," saya bilang. "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan," saya bilang gitu. Akhirnya pulang Pak hari Minggu itu saya pulang. Dan selama saya waktu kasih tahu Pak Ebi, 2 temen yang sekamar itu denger nggak bahwa Bapak mau pulang, perasaan mereka gimana? Iya, saya cuma bisa kasih support, tetap semangat ya. Bapak-bapak tetap semangat saya bilang. Sampai kita ada saling WA tiap pagi kita nanya gimana kabarnya, gimana. Tetap semangat ya Pak ya. Puji Tuhan sih udah pada pulang juga kemarin hari Minggu kemarin itu. Yang teman saya yang satu itu udah sebulan lebih itu Pak. Itu dari rumah sakit di daerah Kebonjeruk dia dibawa ke Medistra.
Memang kalau menurut pindah. saya Medistra cukup rumah sakit ini cukup Ya. peralatan sama dokternya juga bagus lah ya, puji Tuhan lah gitu, Pak. Dan selama di rumah sakit juga semua saudara ya maksud untuk kondisi istri dan anak-anak kan isoman nih di rumah mereka. Itu juga tetangga sini juga support, terlebih orang gereja. Mereka ada jadwal tiap hari, mereka support makanan, buah-buahan, segala macam. Luar biasa saya bilang gitu. Iya, terus itu penting ya dukungannya. Betul Pak Yanto. Terus kalau di mana yang di rumah sakit itu juga selain vitamin saya minum itu juga ada kiriman probiotik sama vitamin, iya probiotik sama. Ya itu yang saya minum setelah itu memang bagus untuk lawan. Memang untuk kondisi penyakit COVID ini yang perlu memang kembali ke mental kita dan imun kita. Imun tubuh kita itu harus bisa. Makanya itu untuk naikin imun, minum selain obat-obatan dari dokter, saya juga dibantu sama itu. Cuman kalau sama satu lagi kalau tidak salah sarang burung walet, Pak. Saya sempat dikirimin 10 botol dari tante saya itu katanya bagus untuk membersihkan paru-paru kita. Gitu. Pokoknya saya selama di rumah sakit cuman taunya ya tidur gitu, tidur bangun, obat gitu kan. Malam-malam dibangunin, cek semua suhu, tekanan darah, gula darah, saturasi betul Pak itu oksigen gitu loh. Sebenarnya kalau oksigen saturasi bagus saya foto. Oh rupanya kita bagus 99 sampai 100 itu karena kita pakai oksigen. Jadi tinggi. Cuman memang ya itu di rumah sakit juga malam-malam dibangunin jam 11 ronsen Pak. Terus besoknya terapi memang yang bagus saya baru seumur-umur saya baru merasakan ada terapi pernapasan itu bagus sih terapi pernapasan tuh ditepak-tepak segala macam itu khusus tuh itu bagus kalau menurut saya Pak itu perkembangannya untuk perkembangan napas kita ya gitu loh. Nah, itu boleh diperagain Pak biar teman-teman lain bisa tahu Bapak terapinya gimana ditepuk-tepuk. Oh kalau itu saya biasanya gini kanan nih ini aja. Baru jari ya. Jari terus kadang-kadang ini nih Pak dia tuh tetep ini bagus hati anak jadi yang terapi ini dan orang mas-mas yang terapi saya benar sampai bagus terus baru tarik napas keluar dari mulut ya kan narik napas panjang keluar dari mulut tuh kadang-kadang itu terakhirnya gitu baru tenang lagi gitu. Memang kita setelah COVID ini setelah penderita COVID ini memang nafas kita nggak seperti semula dulu. Kita masih istilah dokter kita ini karena waktu itu kebakaran hutan. Jadi paru-paru saya kebakaran hutan. Sekarang masih istilahnya masih reboisasi lah gitu ya. Iya. Paling tidak 2 bulanan ya, 2-3 bulan ya. Betul. Masa ya. Betul. Pemulihan. Masih seperti itu. Sampai saya bilang Terakhir di dimer Bapak dicek berapa sebelum keluar rumah sakit? Oh di dimer saya ya sebentar Pak. Sebelum keluar rumah sakit. Saya ada hasil labnya. Ini waktu dimer pertama ya. Iya. Saya sebentar Pak. Dimer saya 1150 Pak. Oh, pertama masuk ya? Pertama masuk 1150. Itu harusnya nilai rujukannya di bawah 500. Iya. Ini mohon maaf nih saya kasih lihat ininya. Ini benar. Semua ini. Sampai rapot. Iya. Ini kacau semua ini hasilnya ini. Sampai di ronsen juga paru-paru saya tuh lebih dominan warna putih. Iya, lebih dominan Pak. Berkabut. Betul. Terus akhirnya tanggal 31 Juli lalu ya ini akhirnya bagus semua di bawah saya 230. Nah, di bawah 500 semua Pak. Terus imun juga CRP-nya bagus di bawah 5, 1,73. Ya puji Tuhan luar biasa. Makanya sampai di ronsen pun terakhir pada tanggal itu 31 ini selain lab saya di ronsen juga itu juga hasilnya sudah hitam. Jauh hitam ya. Luar biasa. Jadi udah mulai tipis ya, putih-putihnya tipis sudah ya. Betul sekali betul. Kayak titik-titik aja, maksudnya mulai nipis gitu loh Pak.
tinggal betul. mungkin bangke-bangkainya. Memang karena Ya, masa-masa krisis itu yang sudah kita lewatkan ya. Terima betul. kasih Tuhan, luar biasa saya bilang, Tuhan masih kasih kesempatan saya. Sampai dokter bilang, saya tadinya sudah mau near death, dia bilang gitu. Jadi near death, dia Ya, ngambil masuk ke jurang itu, dia lagi berusaha untuk narik saya untuk bisa naik kembali ke atas, dia bilang. nah, itu Ya dia. puji Tuhan Pak, itu dia Pak. Itulah. Iya, Benar loh, mungkin banyak itu. banyak teman-teman kita ya yang kondisi-kondisi seperti itu. Makanya kita nggak boleh terlambat, betul. Dan satu Saya, lagi, saya, Pak Ebi, disarankan setelah kita seperti di luar nih, kita sudah keluar rumah sakit, mesti saya. cek beberapa kali, cek di dimmer lagi nggak. Soalnya ternyata tadi pagi saya dapat teman Mhm, informasi, mhm. kasihan juga dia. Jadi ternyata Oh, kita biarpun sudah keluar dari rumah sakit, kita saya. tidak boleh lalai ya, Mhm, tetap harus mengecek paling kurang mungkin 3 minggu atau 1 bulan kemudian kita harus cek lagi di dimmer. Nah itu ada teman saya itu saya. dia nggak tahu situasinya seperti itu, makanya kita harus sering sharing ya. Jadi Oh dia iya, pikir udah aman, udah selesai, dia nggak ngecek. Tiba-tiba itu apa namanya, dia aduh. kolaps dan nggak bisa ketolong, Saya. meninggal. Oh, Itu suka-suka situasinya Pak. tuh. Dan di dimmer tuh sampai 6.000, ada yang 10.000, Pak, lompat, Pak. Jadi kita udah di luar rumah sakit itu ternyata akibat COVID tuh bisa seperti itu. Kita waktu keluar rumah Hmm, sakit kan boleh bilang sudah boleh pulang karena di bawah 500 kan, begitu kan. iya saya Ternyata itu betul. jahat sekali itu COVID punya virus tuh bisa begitu balik. Ada yang sampai pernah yang lain teman, ada yang sampai 30.000, Pak. Itu langsung ngeblok jantung, ada yang langsung nyumbat Aduh. pembuluh darah yang di ini, udah. Jadi maka kita bukan kita ini ya, memang kita informasi ini kan kita memang ini masih awam sekali dan kita Iya, tahu ada hal-hal kejadian seperti itu, ya kita mesti mesti jaga juga lah. betul, Mungkin betul kita Pak. juga sering konsul sama dokter kita ya yang sudah merawat itu, Iya, kapan kita boleh kontrol lagi gitu kan. saya Nah, kalau betul Pak. kemarin kan memang saya dianjurkan 1 minggu ya ronsen, Hmm, cek darah gitu kan. Terus iya, apa namanya, PCR ya. Kalau waktu saya keluar PCR. sih masih Iya, positif. Waktu itu saya masih positif tuh. Jadi saya masih iya, positif sebetulnya. Nah, di iya, dimmer saya pun waktu itu masih sekitar di atas 500, iya. 600-an. Ah, Tapi karena di bawah tuh di ruang IGD orang udah ngantri dan iya kita betul. saturasi oksigen semuanya sudah baik dan sudah menipis ya paru-paru punya Saya, ini. Jadi memang dilihat kondisinya, mungkin dia lihat grafik kita ya, betul. progresnya naik baik Iya, ya. heeh, Kita ditawarkan mau pulang, gitu kan. iya, Kita kalau ragu-ragu kita nggak pulang juga nggak apa-apa, tapi kita merasa saya aja ngantri 4 malam juga sama malam di oh, IGD, kita iya. nunggu yang di atas belum ada yang turun. Oh Ya kan iya, kita nggak penuh. bisa. Nah, Betul. kita juga merasakan Heeh, kan, kita merasakan sekarang iya, kita lagi ditunggu orang nih di bawah kan begitu. iya, Jadi saya heeh, pikir-pikir, ya udah kita harus mhm, harus harus cepat sembuh nih supaya yang lain dapat betul Pak kesempatan, Ento. ya kan? Sama, senasib Dirawat di kita. atas, betul. Iya. Bapak Iya, masuk tanggal 4 ya? Tanggal 4 tanggal apa tanggal 7 7, ya? Tanggal 7 ya? Saya 7, tanggal 7 30 Juni. Saya tanggal 30 oh, akhir Juni Juni dan ya? saya keluar tanggal 16 Juli. Lagi puncak-puncaknya Oh, juga. iya pas puncaknya betul itu. Aduh, boring sekali Pak itu. Tapi memang Ya, itu kita harus hati-hati karena memang virus ini namanya virus baru bisa menyerang kemana ya, aja gitu loh. ya. Itu yang harus hati-hati. Sampai saya bilang, "Dok, saya udah boleh berolahraga nggak?" "Ya kamu bisa ngukur diri kamu sendiri deh," dia bilang gitu. Betul, "Boleh betul, berolahraga tapi tidak boleh yang berat-berat," sampaikan gitu betul, loh. "Oke betul. disesuaikan aja, paling lama ya 10 menit," dia bilang gitu, "yang penting ada gerak," gitu ya. Ya, Memang dia sampaikan memang bahwa, eee, harus seminggu, 2 minggu kontrol lagi hmm, waktu itu sudah, ya, nanti sama ya, sebulan. Nah sebulan ya, mungkin nanti, bisa ronsen lagi, sama betul. mungkin yang Pak Yanto bilang itu untuk cek Ya, D-dimer itu, benar, untuk benar. seperti itu Pak. Memang harus tetap terkontrol, memang memang kalau menurut dia sekitar 1 sampai 3 bulan ya? Ya, ya, Iya, betul lama sama, memang, begitu. apa istilahnya Lama. long covid atau apa gitu ya, Ya, kalau nggak salah itu ya. betul. Makanya saya bilang, "Aduh luar biasa ini." Tapi ya puji Tuhan lah kita istilahnya, sudah lolos dari masa-masa krisis itu tuh Kritis, antara kritis.
hidup matinya gitu loh. Memang ini nih, Ya. makanya saya sampaikan, saya sempat nulis di Facebook saya juga bahwa apa ini adalah apa second chance untuk saya. Mukjizat itu Sempat, nyata, itu luar biasa. sempat demam tinggi nggak, Mukjizat, Pak? ya. Waktu di rumah sakit sempat demamnya tinggi nggak? Sampai kayak ngigo gitu? Enggak, sempat Nggak sempet ya? saya enggak, tapi 2 hari saya lupa itu atau pertengahannya 2 hari saya sempat menggigil 38 Ah, di tiap sore. Pas sore itu saya menggigil, saya bingung sampai saya tidak, "Dok, kok saya sering menggigil?" Akhirnya dikasih obat via infus. Oh itu cepet tuh, normal lagi. Besok sore gini, "Kenapa tiap sore?" Saya bingung. Tiap sore kok menggigil begini, saya bilang gitu kan. memang begitu. Kalau Oh paru-paru begitu memang ya? begitu ternyata. Oh, Kalau benar paru-paru ya, juga, iya. orang yang kena TB juga gitu. Kalau orang yang TB, Iya, tuberkulosis, TBC, itu iya selalu TBC. dari sore ke malam, Pak. Demamnya begitu. Pagi seger biasa. Oh Tuberkulosis gitu juga ya? begitu. Pokoknya kalau Oh, menyangkut paru-paru tuh selalu jam-jamnya sore ke atas sampai malam. hmm, Nah, seperti saya, itu. iya, Iya, makanya saya juga baru dengar, oh ternyata paru-paru kita COVID sama kalau gitu ya orang-orang yang kena TB kayak gitu juga. iya, iya. Makanya sampai terakhir saya check up, ke dokter itu kemarin, hari Senin. Ya puji Tuhan Ya, lagi, makanya hasil ronsen saya tuh paru-parunya sudah, apa, dominan, yang hitamnya udah banyak lah gitu, tinggal yang itu. Dia bilang, "Ini kayak tinggal istilahnya sisa atau bangkai-bangkainya," dia bilang gitu. Terus, luar ya seperti biasa, itulah, sangat mudah-mudahan makanya diberkati. sampai iya, sampai saya bilang iya, apa, tekanan agak tinggi waktu kemarin, terus Oh, 151, 91. "Oh tinggi Pak," oh katanya. ya, "Iya saya jalan dari parkiran ke sini ngos-ngosan," saya bilang gitu. "Tapi saturasi normal," gitu loh. Saya bilang, "Saya malah udah bawa mobil Dok," saya bilang gitu, "dari iya, rumah ke rumah sakit ini saya udah bawa mobil, berdua aja ditemenin istri saya," saya bilang. Puji Tuhan semuanya Pak, luar biasa. itulah Mungkin itu, ya itulah, apa, sedikit kesaksian yang bisa luar saya sharing. biasa. Iya, Mudah-mudahan teman-teman semua yang penting doa 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 ya, harus kuat gitu, benar. sama Mengandalkan mental kita kekuatan harus kuat. Tuhan. Mental harus Betul, kuat, Pak. Untuk ini harus betul sabar. sekali. Sabar, Betul. mental kuat. Memang, siapa sih yang mau sakit ya kita ya, Iya, cuman iya, kita harus iya, sabar harus sabar. iya, Ikutin semua apapun arahan dari dokter atau iya, apa, iya. dari ini, jangan mengambil kesimpulan sendiri kalau Betul, isoman atau apa, resikonya terlalu berat. Terlalu betul berat. sekali. Saya aja yang sempat tertolong aja sampai dibilang dokternya baru buka kemarin nih, baru Senin kemarin dia sampaikan bahwa, "Bapak tuh udah near death," dia bilang gituin saya. Aduh, "Near death," dia bilang gitu, "Bapak tuh udah mau benar, masuk benar. jurang." Saya bilang, dia bilang gitu. Sampai Ebi saya sebelumnya berusaha, sudah pernah vaksin? saya sudah Sudah vaksin, dulu Pak. 2 Iya, kali juga? baru sekali, AstraZeneca itu waktu tanggal 10 Juni. Oke, Nah, tapi saya baik. dengar juga, nggak tahu kalau tolong dikoreksi kalau saya salah, kalau kita habis Ya, vaksin pertama itu memang harusnya kita istirahat seminggu. iya, Jadi iya, masih antibodi, karena antibodi kita nol, apa maksudnya lagi belum ada. disesuaikan kalau nggak salah, Betul, belum ada. Imun belum kita masih ada. lemah banget. Saya hitung mundur Sama, berarti betul. memang seharusnya saya benar juga. Saya vaksin tanggal 10, 2 minggu, berarti sekitar tanggal-tanggal akhir bulan Juni nih, memang pas saya kena Mhm, ini, gitu loh. Kan makanya kan benar, saya orang-orang banyak yang kena kan setelah vaksin pertama kan ya, Pak, ya? mhm. Kalau saya nggak salah Jadi itu. jadi mungkin saya apalagi, saya kan udah vaksin kedua kali, masih Hmm. kena. Jadi ternyata, Oh 2 kali masih daya kena ya? tahan Heeh. iya, daya tahan tubuh Oh, itu 3 bulan, Pak. Biasanya 3 bulan setelah vaksin kedua, apa 2 bulan setelah vaksin kedua. betul Jadi betul, Pak. timbulnya tuh bukannya mungkin kita waktu itu juga ya ada sebagian orang ya dan saya juga merasa agak pede gitu kan pikirannya gitu kan kalau udah vaksin gitu kan. Ternyata itu Iya. salah gitu loh. Vaksin itu Mhm. bukan apa namanya kita jadi kebal bukan ya. Vaksin itu kan Bukan, hanya merangsang untuk tumbuhkan daya tahan tubuh kita kan untuk dikenalkan betul. dengan namanya seperti ini gitu kan itu baru Iya, sekali 2 kali pun iya, betul, belum Pak. mesti tunggu 3 bulan gitu loh. Nah buat Mmm, teman-teman kita yang belum kena vaksin terus kena nih misalnya iya. terpapar itu pun harus tiga Saya bulan eh, setelah sembuh baru boleh suntik vaksin. Jadi iya, kita betul ini setuju, misalnya ini Pak. baru Saya kena saya kan, juga baru kemarin tanya itu. Iya, iya, betul, setuju. nggak boleh kita langsung bulan depan divaksin, nggak boleh. Nggak Kita harus boleh. 3 bulan. Tiga Saya bulan setelah kita ini, kita harus cek juga nih, biarpun kita iya, ada dikit gitu daya tahan atau apa, baru boleh divaksin. Ternyata begitu. Anak iya, saya kan baru belum divaksin semua nih.
belum juga. Dia kan Saya. terpapar kan. Iya. Dan dia harus nunggu 3 bulan gitu loh. Nah, untung Pak Betul Kiki sekali, udah saya vaksin ya Pak setuju. Kiki. Iya, betul sekali. Itu saya waktu Senin kemarin saya tanya dokternya, "Dok, saya harusnya bulan depan saya vaksin nih, Dok. Boleh nggak?" "Oh, nggak boleh," dia bilang gitu. "Tunggu 3 bulan," dia bilang gitu. Oh, berarti saya itu akhir tahun saya baru boleh divaksin yang kedua ini. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, kita udah kena gitu kan. Iya. Saya dapat gitu. jadwal 4 hari lagi, Pak, tanggal 16 Tuh. Pfizer. Hakiki. Iya, yang Oh, pertama. bagus Pfizer. Yang keberapa Pak? Yang keberapa? Singapura Yang kedua ya? Pertama, yang pertama. Yang pertama tuh, Oh, bayangin. pertama. Iya, Sydney itu. Memang di sana kan juga ketat ya, betul ya Pak Kiki Iya, ya. betul. Saat ini ketat-ketatnya juga ya. Nah, Betul. kita di sini udah mulai kalau nggak ada sertifikat tuh nggak boleh masuk mall nih sekarang nih ceritanya nih. Iya. Bagi di sana belum ya. Di sini kalau belum ada sertifikat 2 nggak boleh Oh, masuk. sini nggak ada. Sini Belum ya. kita keluar itu karena Sydney lockdown ya, kita keluar, kita kalau mau pergi ke mall kemana itu satu keluarga hanya boleh 1 orang. Nah, ada penalti ya? Ada penalti ya kalau nggak? Cuma $1.500 aja, Pak. Cuma lagi. Nanti makanya tuh di sana ketat, memang ketat. Sorry Pak Bayangin, Ebi, Pak. Pak Ebi Saya. mau nanya Pak, apa namanya? Itu keluarga isoman di rumah ya, tapi udah sembuh juga ya? Sudah Pak, puji Tuhan. Mereka isoman nggak maksudnya cukup lama ya, tapi nggak separah saya Pak. Nggak separah saya. Untungnya ya. Mereka karena setiap di rumah sakit saya selalu video call dengan mereka, gimana kondisi istri sama anak-anak, tiap itu sehari bisa 3 kali saya tanya, saya cek gimana, baik gitu. Ya ini terus sempat juga mereka PCR bertiga, tapi memang masih positif, cuman saturasinya sudah bagus ya kalau nggak salah gitu loh. Sudah istilahnya kondisi mereka udah normal aja Pak gitu. Oke. Jadi memang kalau menurut saya mungkin yang seperti dokter saya bilang itu bahwa itu tinggal sisa-sisanya atau bangkainya aja gitu. Tapi memang tetap kita harus waspada. Oke Pak, Karena tadi kita nggak tahu kan ada airborne. Pak Ebi, ada miss-nya itu di awal Bapak kira-kira nih atau Bapak tahu pasti terpaparnya itu atau tertularnya itu di awal tuh ceritanya dari mana kira-kira? Kalau feeling saya mungkin di lingkungan kantor Pak ya. Di lingkungan kantor, karena di kantor saya juga teman kantor ada 3 orang juga yang kena. Informasi terakhir setelah saya cek swab antigen itu, saya lapor bahwa saya positif nih gitu ke kantor. Nah, mereka langsung melakukan semuanya. Nah, ternyata ada 2 atau 3 orang lagi yang terkena, tapi memang sekali lagi tidak separah saya. Mereka cukup isoman saja. Nah, saya kadang-kadang suka bingung juga karena saya termasuk yang jaga prokes, Pak. Jadi dalam arti saya hand sanitizer saya selalu bawa kantor, masker pun kadang 2 berapa minggu terakhir saya selalu bawa 2. Jadi gitu jam 12 siang saya ganti sama yang baru gitu loh. Terus kalau keluar dari gedung kantor, kebetulan saya kerja di MT Haryono situ, gedung kantor, saya selalu masuk bilik disinfektan. Kemanapun saya pergi, keluar makan atau apa, tapi saya di situ selalu saya masuk situ ya. Jadi kadang-kadang bingung kita tertularnya di mana. Tapi feeling saya kalau enggak di lingkungan kantor karena AC itu gedung mungkin ya, atau di luar karena memang saya hobi, iya saya suka jajan orangnya, iya saya jajan. Jadi siang makan di luar, maksudnya di dekat kantor ada warung atau apa, mungkin di situ juga ya nggak tahu juga kita, jadi susah jadinya kedeteknya gitu loh. Oke, pada saat Bapak itu belum ada PPKM darurat ya yang tempat makan nggak boleh makan di tempat itu. Nah, itu pas longgar, Pak. Pas ada pelonggaran. Pas longgar. Pada saat itu pas pelonggaran gitu loh. Cuman makan ya ya 1 meter kan deket-deket juga akhirnya. Kalau misalnya geser namanya kita makan pakai kuali bakso kan geser akhirnya deket juga gitu kan. Virusnya ikut geser. Virusnya ikut geser. Gitu. Aduh, tapi pengalaman berharga Pak dalam hidup saya ini. Luar biasa deh, aduh amit-amit nggak. Iya, ini juga buat teman-teman juga yang mendengar juga perlu tahu kan bahwa
ini kita sudah jaga prokes, masih aja bisa beresiko Iya, untuk tertular. betul. Nah, Kecolongan di mana nggak tahu kita ya, Iya, harus iya. waspada. Kan saya Dan juga sebagai ada dan grup sebagai juga, informasi. iya, ada grup WA juga saya sampaikan di situ bahwa ada teman-teman saya yang masih nggak percaya COVID gitu loh, Pak. Itu saya sampaikan, ya hati-hati yang tidak percaya, saya bilang gitu. Karena saya sudah kena, saya sudah kasih sharingnya luar biasa. Jangan sampailah, gitu. Jangan sampai tidak percaya maksud saya gitu. Betul. Virus itu tetap ada. Jangan main-main dengan virus itu. Benar, kalau kita kena tuh ya ibaratnya kita lolos dari lubang jarum nggak kira-kira? Betul. Iya, Pak. Perasaannya gitu kan. Kalau udah Iya. kena, bukan kenanya ringan ya. Ini kenanya itu kan kita kan nggak tahu. Kita bakalan kena ringan atau berat kan kita nggak tahu. Namanya udah kena. Iya, betul. Iya kan, nggak bisa memilih kita ya. Iya. Nah, dan satu hal lagi nih yang menarik Pak Ebi. Saya dapat informasi di tempat luar di umum kita buka masker tuh jangan lebih dari 5 detik. Bisa dibayangin nggak? 5 detik tuh waktunya singkat sekali. Begitu lewat aja, itu kan namanya airborne. Orang lewat aja, dia OTG atau apa, kita nggak tahu ya. Itu langsung terhirup kita masuk. Dan satu hal lagi, yang lain lagi yang saya dapat informasi itu, yang unik ya, justru orang yang banyak pikiran, ya seperti Bapak kan pasti kerjaan banyak ya, itu biasa kalau udah kena tuh ya, misalnya satu rumah nih, kenapa anak-anak cepat pulih? Nah, giliran kita pokoknya kalau yang banyak pikiran, yang banyak beban pikiran, itu tuh mudah kena, ternyata. Kan daya tahan tubuhnya kita turun ya. Nah, lebih lucu lagi nih, ada teman saya, satu keluarga kena, ya mbaknya, supirnya semua kena. Justru mereka sembuh duluan. Sembuh. Cepet. Kadang-kadang sampai bingung saya makanya. Iya. Waduh, kita sampai masuk rumah sakit gini, kita kena yang virus kategori yang ganas ini gitu. Iya. Jadi bisa begitu. Jadi ya kita nggak tahu nih, bukan entah faktor kebetulan atau enggak, tapi yang jelas kebanyakan yang beban banyak pikirannya itu, maka selama di rumah sakit kalau bisa jangan mikirin berita-berita yang bagaimana yang membuat negatif ya. Setuju. Bagi tutup. Setuju. Sampai saya ada yang telepon juga kawan saya. Termasuk dekat juga. Kalau bicara kematian, terus bicara kuburan, rorotan. Sampai saya bilang gini, udahlah, saya bilang gitu, mohon maaf, saya udah nggak mau dengar. Saya udah nggak mau dengar berita-berita yang negatif-negatif itu toksik buat saya bilang gitu. Saya sekarang pelajaran karena semua juga waktu di rumah sakit semua pasti support saudara-saudara, ibu, adik, istri. Oke, kamu nggak usah mikir, pokoknya kamu mikir cuma satu, gimana cepat sembuh, gitu aja udah. Jadi sampai sekarang juga saya nggak mau mikir yang bukan ini, udah nggak mau lah yang seperti itu, yang negatif itu jadi toksik, racun buat kita sendiri gitu. Lebih baik hati kita ya happy aja, dengar lagu rohani. Karena sampai waktu saya nggak bisa tidur itu, saya di rumah sakit sampai ibu saya bilang, coba kamu dengar lagu-lagu itu instrumen rohani. Iya. Tapi nggak bisa tidur juga kadang-kadang. Ini tetangga sebelah, suster, ya mau nggak mau kita kebangun, nggak bisa tidur. Benar. Memang benar sekali itu, kita harus saling mensupport ya. Seperti saya sekamar dengan teman saya di sebelah kan, teman Muslim ya, depan saya kan orang Kristen gitu. Jadi saya juga anjurkan dia, Pak, salawatan Pak, ayo kita memuji Tuhan, Bapak juga gitu loh, salawatan, ayo kita bareng-bareng gitu. Dia juga semangat gitu loh. Nah itu kita bertiga keluar rumah sakit akhirnya. Oh iya, bagus itu Pak. Makanya memang support system itu perlu Pak. Dari lingkungan terdekat tuh support system itu yang memang membangkitkan semangat, otomatis imun kita naik gitu loh. Iya, karena logikanya gini, itu obat-obatan kan itu kan untuk fisik ya, untuk penyembuhan fisik kan. Betul. Tapi secara rohani kan kita perlu juga disembuhkan kan, sumbernya ya Tuhan lah. Betul. Jadi, itu dia Pak. Memang itu semua hanya obat-obatan, hanya ini aja. Tapi tetap Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan yang menjamah dia. Saya bilang berterima kasih untuk karunia dan mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan. Tuhan itu maha baik. Rahmat yang luar biasa. Ya, mujizat itu nyata. Luar biasa sekali ya Pak Ebi ya Pak Kiki ya. Kita dapat hari ini banyak sekali ya. Satu berkat. Amin. Tetap semangat, pokoknya sabar.
mental harus kuat, tetap semangat, dan yang pasti berdoa terus. Makasih Gitu. Pak Ebi. Dalam nama Yesus kita sembuh semuanya. Amin. Amin. Kita di sini sharing-sharing singkat dan ngobrol-ngobrol santai untuk menghibur buat teman-teman kita, informasi buat yang lain. Saya kira ada kesan nggak Pak untuk ini Pak? Kita di sini bertiga ngobrol menghibur yang lain, tapi para nakes, dokter-dokter juga di rumah sakit luar biasa itu Pak. Mungkin ada kesan tersendiri. Mereka silakan, itu Pak. yang menghibur, mereka yang ngobatin tiap hari, ngadepin orang lebih banyak lagi. Itu bagaimana Pak Ebi? Berjibaku ya. Ya itu kesannya kalau saya memang pada saat itu kan memang kita terbatas ya Pak ya, nakes, dokternya terbatas. Nakes itu terbatas memang. Luar biasa pengabdian mereka. Mereka sabar, perhatian. Memang kadang-kadang kita nggak sabar aja, kita pencet bel, suster, sampai 3 kali kan gitu. Dia lagi kewalahan juga nangani banyak pasien ya. Benar loh. Iya. Saya terharu lihatnya. Iya. Terharu lihat. Benar-benar. Terima kasih sekali lah dengan mereka yang sabar terhadap kita ini. Kita utang nyawa ya, bukan utang budi ya, sama mereka ya. Benar loh. Iya kan? Bayangin. Benar-benar. Dia ngurusin kita seperti itu, dokter, perawat luar biasa. Iya. Sabar. Sabar luar biasa. Itu aja. Makanya Pak. kita merasa benar-benar ini harus kita bagikan kepada semua orang sehat juga. Iya. Ya. Nah, supaya orang-orang sehat betul-betul bisa mengatasi, mencegah, jangan sampai lah apa yang kita alami mereka alami juga. Betul-betul. Betul-benar. Hidup yang kedua kali. Second chance itu. Terima kasih. Oke. Berkati semuanya. Thank you buat semuanya. Mungkin kita sudahi hari ini narasumber Pak Ebi. Terima kasih banyak. Buat hostnya Pak Yanto, luar biasa Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Ebi, Pak Kiki ya. Semoga Tuhan ya, berkati semoga Bapak-bapak. apa yang kita sampaikan bisa memberkati banyak orang. Amin. Ya. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi untuk di acara berikut. Episode berikutnya. Terima kasih.